Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang Buya berikan kemarin dalam video. Yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Menurut pendapat ahli, pengertian hukum tata negara yaitu yang pertama menurut Immanuel Kant. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah segala aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian menurut pendapat ahli selanjutnya yaitu Plato, beliau mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum menurut para ahli. Di dalam buku Filsafat Hukum tahun 2006, di sini para ahli berbeda pendapat. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen yang nilainya sama dengan undang-undang. Itu menurut ahli sejarah. Sementara menurut pendapat antropolog dan sosiolog mengatakan bahwa sumber hukum berasal dari masyarakat. Itu menurut pendapat antropolog dan sosiolog. Baik, soal yang kedua yaitu ayat Al-Qur'an mengenai hukum. Di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 23 kalau saya tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Was-sariqu was-sariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat, nakalam minallah, dan siksa dari Allah, wallahu azizun hakim, dan sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara menurut para ahli yang pertama yaitu Paul Sultan. Beliau mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Itu menurut Paul Sultan. Kemudian menurut J.H.A. Lodgman, beliau mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Itu menurut pendapat J.H.A. Lodgman. Kemudian sumber hukum. Sini juga para ahli banyak berpendapat. Yang pertama menurut pendapat Subjipto Raharjo, sumber hukum ialah sumber yang melahirkan hukum. Ini digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Itu menurut pendapat Subjipto Raharjo mengenai sumber hukum. Kemudian menurut C.S.T. Kansil, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar akan menimbulkan sanksi. Itu menurut pendapat C.S.T. Kansil. Baik, selanjutnya soal nomor 4 yaitu hukum administrasi negara. Apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara ialah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mengatur tindakan atau kegiatan
dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hukum administrasi negara itu adalah cabang ilmu hukum yang menentukan kegiatan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan roda negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menurut saya pendapat hukum administrasi negara di Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masih ada yang namanya tebang pilih dalam menjalankan hukum. Contohnya apa? Contoh seorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, yang satu pejabat, yang satu orang biasa, maka itu akan berbeda penindakannya. Yang seorang pejabat tadi akan ditindak bagaimana ya, walaupun dia di penjara, tapi dia diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan seperti raja, walaupun di penjara tapi bak di surga. Tetapi kalau orang biasa yang melanggar hukum, maka itu akan ditindak sadis oleh hukum. Itu pendapat saya tentang hukum administrasi di Indonesia. Baik, selanjutnya soal yang kelima, yaitu hukum adat. Apa itu hukum adat? Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada satu masyarakat yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada satu masyarakat tertentu, yang kemudian menjadi hukum secara turun-temurun. Itulah hukum adat. Adapun sifat-sifat hukum adat ialah: yang pertama, bersifat tradisional. Yang kedua, bersifat suka pamor yang keramat. Kemudian yang ketiga, bersifat lawas. Yang keempat, bersifat dinamis. Itulah sifat-sifat hukum adat. Apa contohnya? Contoh hukum adat ialah, ini saya ambil yang pertama, hukum adat Jawa. Ini hukum adat yang tidak tertulis ya. Nah, dalam adat Jawa itu ada yang namanya penanggalan atau perkalenderan. Nah, seperti yang masih banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan kalender ini juga mengatur tentang usaha. Jadi dalam adat Jawa, seseorang yang ingin memulai usaha itu harus ditentukan tanggalnya, tanggal yang baik untuk memulai usaha. Itu dalam perkalenderan Jawa. Begitu pula dalam melaksanakan hajatan besar, bahkan waktu yang baik untuk pindah rumah. Pindah rumah pun itu dalam adat Jawa ada penanggalannya, ada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu yang harus yang baik untuk pindah rumah. Itu menurut kepercayaan adat Jawa. Baik, selanjutnya yang terakhir nomor 6, yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang pantas bagi si pelaku kejahatan tadi. Apa tujuannya? Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki orang-orang yang berbuat salah atau kejahatan tadi agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.